Itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Julio Chandra dengan NIM 19231443. Perkenalkan nama saya Dava Virus Farhandika dengan NIM 192315899. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi Nur Hakim dengan NIM 1923162 Jadi ada beberapa masalah utama yang kami temui setelah observasi. Yang pertama itu ada kendala efisiensi. Nah, di Warmindo Patskawan itu keterbatasan jumlah stafnya itu cuma ada 3, jadi nggak bisa menangani lonjakan antrean saat pengunjung pada operasional jam sibuk. Yang kedua ada human error, penggunaan potongan kertas HVS manual rawan hilang, terselip, atau tidak terbaca. Nah, jadi mitra yang kami temui ini masih menggunakan sistem pemesanan manual yang dimana masih menggunakan potongan kertas. Yang ketiga ada identitas meja. Tidak adanya nomor meja yang terintegrasi membuat pelayan sering keliru dalam mendistribusikan hidangan. Dan yang terakhir, integritas data, resiko kerugian finansial akibat selisih data bahan baku keluar dengan rekapitulasi transaksi kasir. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Jadi kami memberikan solusi kepada mitra kami, Warmindo Patskawan, untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemesanan mandiri self-service berbasis QR Code. Yang pertama itu ada fitur menu mandiri, fungsinya untuk menampilkan katalog menu digital dan menerima langsung input pesanan dari smartphone pelanggan. Yang kedua ada validasi meja otomatis, yang di mana setiap meja itu memiliki QR yang berbeda-beda. Jadi di setiap scan langsung muncul aplikasinya. Aplikasi sistem pemesanan seperti yang ada di gambar bagian kanan. Yang ketiga ada data real time. Fungsinya untuk mengirimkan data pesanan secara langsung real time ke dashboard admin kasir. Jadi setiap pelanggan yang memesan melalui sistem pemesanan tersebut akan langsung dikirim ke dashboard admin kasir. Dan yang terakhir ada validasi pembayaran. Fungsinya untuk membantu kasir memvalidasi pembayaran tanpa perlu menginput ulang menu secara manual. Selanjutnya ada tujuan utama. Jadi tujuan kami untuk mengembangkan aplikasi pemesanan berbasis QR Code yang mampu mengintegrasikan pesanan pelanggan dari meja langsung ke layar monitor kasir secara real time. Dengan digitalisasi pencatatan pesanan, sinkronisasi di identitas secara otomatis, optimasi alur pembayaran di kasir, dan menjaga integritas data pendapatan dan stok. Manfaat bagi pemilik adalah untuk menghilangkan media nota kertas manual yang rawan hilang, memotong durasi transaksi di meja kasir, serta menjamin kevalidan rekapitulasi data pendapatan harian secara real time. Manfaat bagi pelanggan adalah untuk menyediakan akses katalog digital mandiri langsung dari smartphone yang menjamin proses pemesanan hidangan menjadi lebih baik, praktis, cepat, dan transparan. Selanjutnya ada keunggulan solusi. Jadi kami ada beberapa sistem yang kita buat. Ada real time inventory, fungsinya untuk terintegrasi dengan stok bahan baku dapur untuk mencegah pesanan menu yang sudah habis. Yang kedua ada sistem rekomendasi. Jadi kami di sini membuat tampilan sistem rekomendasi dengan algoritma SAW untuk merekomendasikan menu terbaik berdasarkan popularitas
dan stok. Yang ketiga, hybrid digitalization, fungsinya untuk mengubah alur depan front end tanpa merusak sistem finansial yang sudah berjalan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada user friendly. Jadi tampilannya mudah digunakan di semua kalangan. Baik, di baik di kedengeran nggak suara? Tes tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan Mendem, Dap. teknologi dan Suaranya nggak kedengeran dah, Pak. tes tes tes. Udah kedengeran ya? Udah lanjut. Tolong Irfan tolong jelasin dulu. Jadi di sini ada teknologi dan metode yang kita gunakan, yaitu teknologi yang digunakan adalah frameworknya yaitu Laravel, kemudian database yaitu MySQL, bahasa pemrogramannya ada PHP, HTML, CSS, JavaScript. Lalu tools yang kita gunakan yaitu Visual Studio Code dan Laragon. Untuk metode pengembangannya kita menggunakan Agile SDLC. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan proses adaptasi yang cepat terhadap perubahan. Dan geser, Chan. Lalu di sini ada arsitektur sistem, di mana ada IRD-nya. IRD adalah archetype sistem atau data dalam database yang berfungsi memodelkan struktur antar objek-objek data yang memiliki hubungan relatif kompleks. Dan di sini ada 8 entitas yang ada di IRD project kami, itu ada kriteria, user, order items, bahan baku, riwayat stok, resep, dan menu. Dan kemudian ada logical record structure atau LRS. LRS adalah dokumen yang berisi deskripsi tentang fitur dan fungsionalitas sistem informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau klien. Dan di sini LRS-nya ada 8 juga entitasnya. Kemudian ada kelas diagram. Langsung lanjut ke dampak. Lalu ada dampaknya, yaitu yang pertama efisiensi operasional dari front end. Sistem pemesanan mandiri di meja berhasil memangkas antrian kasir pada jam sibuk, sehingga staf kedai bisa bekerja lebih produktif tanpa harus mencatat pesanan secara manual. Yang kedua ada efisiensi operasional. Oh, sama. Sistem pemesanan mandiri di meja berhasil memangkas antrian kasir pada jam sibuk, sehingga staf kedai bisa bekerja lebih produktif tanpa harus mencatat. Yang ketiga ada keberlanjutan teknologi atau sustainability berbasis web terpusat dampak framework berbasis web terpusat dengan framework Laravel dan MySQL. Sistem ini bersifat scalable, artinya siap dikembangkan untuk skala yang lebih besar di masa depan. Tes tes tes. Kedengeran nggak? Tes tes. Tes tes tes. Ya, dengan Anda. Oke. Baik, di sini saya akan mendemokan webnya dari sisi pelanggan.
Nah, karena kita itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Chandra menggunakan self service atau nanti pelanggan memesan sendiri. Jadi di sini pelanggan bisa scan, bisa lewat Google atau lewat kamera biasa juga udah bisa. Jadi di sini contoh kita scan di meja 3. Nah, di sini langsung diarahkan ke halaman pemesanan pelanggan. Bisa eh, pelanggan bisa memilih beberapa kategori, bisa memilih mie, nasi dan seterusnya. Di sini coba kita contohkan, misalnya ini nasi katsu, akan muncul pop-up keranjang. Kita langsung menuju ke menu keranjang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya sistemnya langsung membaca otomatis meja yang tadi di scan sesuai, yaitu meja 3. Di sini pelanggan bisa menambahkan catatan, misal panas atau kurang pedas, atau menambah lagi fungsi atau jumlah menu yang ingin dipesan. Di sini pelanggan juga bisa menambahkan informasi yaitu nama, misalnya di sini namanya Herdong. Lalu setelah mengisi nama bisa mengklik pesan sekarang. Nah, dengan ini pelanggan masuk ke halaman konfirmasi pesanan dan tinggal melakukan pembayaran di kasir. Bisa dengan langsung bayar tunai di kasir atau dengan kris lalu mengonfirmasi kembali ke kasir. Oke. Sekarang bagian ini apa mau ngejelasin? Jadi di sisi admin ini pertama-tama kita lakukan login. Setelah login nanti akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana di dashboard ini terdapat total menu terdaftar, kemudian ada total pesanan selesai dan ada peringatan stok gudangnya menipis. Lalu di bagian sini yang tadi di pelanggan setelah melakukan pesanan akan masuk ke halaman pesanan masuknya. Jadi di sini terlihat ada nama mejanya, pesanannya, serta di sini bisa melakukan ubah pesanan. Jadi pelanggan setelah memesan langsung konfirmasi ke kasir untuk mengubah pesanan atau pesanannya sudah dibayar. Jadi kalau mengubah pesanan jadi dari admin nanti tinggal klik ubah pesanannya. Lalu kalau pesanan sudah sesuai, jadi admin tinggal klik terima uang. Lalu konfirmasi pembayarannya menggunakan uang tunai atau scan QR. Nah, di sini setelah admin klik terima uang, eh, ada button cetak struk. Jadi admin bisa cetak struknya juga. Lalu di sini pesanan tidak bisa dihapus karena langsung dikunci dari sistemnya. Dihidangkan dulu dah. Oh iya. Jadi nanti kalau udah selesai dari pihak dapur atau admin langsung klik hidangkan. Di sini juga dari sisi admin bisa menambahkan bahan baku baru. Dan ini contohnya Indomie Soto. Lalu masukkan jumlah stok awalnya. Kalau udah ditambahkan di sini akan muncul tadi bahan baku yang udah ditambahkan. Lalu kalau stoknya
di atas 10 itu akan ditulis aman, lalu kalau di bawah 10 itu akan berganti jadi menipis, kalau di bawah 5 itu nanti akan berubah menjadi segera tambah stok. Jadi kalau mau tambah stok tinggal klik tambah, lalu masukkan jumlah stok yang ditambahkan. Dan kalau mau ngurangin juga bisa dari dapur. Nanti tinggal pilih alasannya mau ngurangin stoknya. Kemudian di data penjualan, udah itu aja ya, Dap. Jadi nanti setelah apa itu, Dap? Oh, dari admin nanti bisa nambahin menu juga. Pilih gambar. Kemudian di sini pilih kategorinya sesuai menu yang ditambahkan. Masukkan harga, waktu saji. Kemudian pilih bahan baku yang tadi udah ditambahin di halaman bahan baku. Nah, nanti menu yang sudah ditambahkan akan muncul di halaman menu. Di sini menampilkan nama menunya juga dan rincian bahan baku yang kita gunakan tadi. Di sini ada halaman rekomendasi juga untuk menentukan menu favorit di Warmindo 4 sekawan ini. Jadi di sini ada beberapa parameter penilaian algoritmanya. Untuk yang pertama ada terjual, stok tersedia, harga, dan waktu saji. Jadi semuanya nanti akan dihitung ulang eh, bobotnya, lalu nanti akan munculkan hasil skor preferensinya. Jadi eh, ada 3 menu teratas di sini, ada kentang goreng, tante goreng ori, dan es teh manis. Dan di sisi pelanggannya nanti akan muncul juga eh, menu-menu yang direkomendasikan. Nah, kayak gini contohnya. Jadi yang pertama nanti ada di paling atas, kemudian yang dua atau tiganya itu nanti hanya ditambahkan simbol rekomendasi di menunya, di Oke, gambar best menunya. sellernya ini ya ceritanya. Iya, Bu. Ceritanya bestsellernya. Terus udah. Oke. Gimana, Bu?
Bu, ini langsung kesimpulan apa gimana, Bu? Iya, silakan disimpulkan dulu. Penggunanya 2 ya? Iya, Bu, penggunanya 2. Oke, silakan disimpulkan dulu. Oke, jadi kesimpulannya penerapan aplikasi berbasis QR Code ini memberikan efisiensi nyata berupa pengalaman pemesanan mandiri yang praktis bagi pelanggan. Bagi pihak manajemen Warmindo, Pak kawan, digitalisasi ini memangkas waktu tunggu transaksi kasir, meminimalisir resiko kesalahan hitung, serta menjamin keabsahan integritas pelaporan rekapan data omset pendapatan bulanan. Oke. Sudah lama diimplementasikan di Warmindo 4 Sekawan? Waktu bimbingan sudah mau diimplementasikan ya, Dav ya? Iya, Bu. Sudah. Udah ke mitranya. Seminggu atau 2 minggu yang lalu. Oke, bagaimana tanggapan mereka? Ya, ngebantu Sudah sih. sesuai Kalau dari kebutuhan pengguna? Iya, kalau dari ownernya sih ngebantu, dari Hmm, kasirnya juga, dari kepala ininya juga ngebantu dia gitu. ngebantu mereka. Oke. Iya. Oke. Karena sudah pernah bimbingan juga ya, jadi saya sudah cukup paham dengan apa isinya. Nggak banyak pertanyaannya, eh, cuma tadi metodenya agile ya. Iya, Bu. Kenapa Agile, Bu. agile? Apa sesuai Eh, dengan pas pengembangan atau gimana? kita pakai agile itu, halo, apa kedengeran? Kita pakai agile itu karena dia fleksibel untuk project kayak gitu. Sekaligus untuk belajar menggunakan Nah, metode agile. Biasanya kan pakai waterfall. Oke. Sesuai ya, relevan dengan pengembangan sistem Iya, Bu. yang dilakukan. Iya. Oke, kemudian untuk bahasa pemrograman yang digunakan tadi Ada PHP, Laravel. yang disampaikan sama Irfan tadi ya. ya, 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 lah, Bu. Iya. oke. Tapi hasil akhirnya mobile. website, Enggak, Bu. tapi bisa diakses dengan mobile. Bisa diakses di HP. Jadi kan kalau Oh website gitu. bisa, ya. Jadi biar pelanggannya nggak usah download dulu gitu, Bu. Install ya, Datang nggak usah tinggal install ya. ya tinggal scan aja yang ada di meja, jadi langsung Mhm. ke webnya. Tampilan webnya juga udah user friendly kan yang tadi kayak contohin gitu. Iya, oke, Jadi sistemnya mirip website gitu, Bu. oke, oke sip teman-teman. Tadi soal bahan bakunya juga sudah ada early warning sistemnya ya, Iya, Bu. untuk Iya. memudahkan ini persediaan Jadi bahan ditambah. baku sama Mhm. pola menu gitu. Gimana Julio? Robot. Jadi bahan bakunya itu beda, Bu. Beda sama kelola menunya. Jadi nggak setiap pengguna itu bisa bahan baku. Robot. Karena takutnya nanti bisa Suaranya putus-putus ya? apa namanya? Jadi robot. Iya. Gimana Van? Coba dijelasin Van. Apa tuh, Bu? Bahan Yang baku. bahan baku tadi. Iya, jadi bahan baku dari tiap menunya menggunakan bahan baku yang beda kan, Bu. Jadi pas kita nambahin menunya itu tinggal pilih komposisi bahannya itu, yaitu bahan bakunya yang kita udah masukin tadi. Jadi di situ di menunya terlihat kayak Indomie goreng telur.
Jadi kita masukin Indomie goreng sama telur. Jadi bahan bakunya juga udah terkurang otomatis juga kalau ada yang mesen di situ. Oke, sesuai dengan barang yang keluar ya. Iya gitu, Iya, Bu. Bu. Oke, sip. Cukup lengkap. Dari teman-teman yang lain, ada masukan atau pertanyaan? Cukup ya? Oke, Cukup, boleh cukup. tepuk tangan buat kelompok Dava, Irfan, dan Julio. Bisa ditutup ya, Mohon maaf silakan. ya, soundnya Bu. Mic saya tadi bermasalah. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Oke, silakan ditutup, Sekarang, Dava. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompoknya Naufal, silakan langsung di share screen.